กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Brahmana Wagga, kelompok bait tentang Brahmana. Bait 399. Angko sang wadat bandhanca aduthoyo titik hati kanti balang balanikang tamahang brumi brahmanang. Bait 399 artinya, seseorang yang tidak marah, yang dapat menahan hinaan, penganiayaan, dan hukuman, yang memiliki senjata kesabaran, maka ia kusebut seorang Brahmana. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 399 Brahmana Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Brahmana bersaudara yang kasar. Suatu ketika, ada seorang Brahmana yang istrinya mempunyai kebiasaan latah mengatakan tanpa berpikir terlebih dahulu beberapa kata-kata kapan saja ia bersin, atau ketika sesuatu atau seseorang menyentuhnya tanpa sadar. Suatu hari, Brahmana itu mengundang beberapa teman-temannya untuk makan, dan tiba-tiba istri Brahmana mengucapkan beberapa kata tanpa dipikir terlebih dahulu. Karena ia adalah seorang Sotapanna, kata-kata Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa secara otomatis keluar dari mulutnya.
Kata-kata pemuliaan bagi Sang Buddha ini sangat tidak disukai oleh suaminya yang seorang Brahmana, sehingga dalam kemarahannya ia pergi menemui Sang Buddha berharap untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang menantang Sang Buddha. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah yang harus kita bunuh untuk dapat hidup dengan bahagia dan damai? Dan pertanyaan keduanya adalah, membunuh dhamma yang mana Anda setujui? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Sang Buddha menjawab, "Oh Brahmana, untuk dapat hidup dengan bahagia dan damai, seseorang harus dapat membunuh kebencian. Membunuh kebencian seseorang adalah yang disenangi dan dipuji oleh para Buddha dan para Arahat." Setelah mendengar kata-kata Sang Buddha, Brahmana tersebut menjadi sangat terkesan dan puas dengan jawaban tersebut, sehingga ia mohon untuk diizinkan masuk dalam pasamuan biku. Ia diterima masuk dalam pasamuan biku dan kelak ia menjadi seorang arahat. Brahmana ini mempunyai seorang saudara laki-laki yang sangat terkenal karena kata-kata hinaannya dan dikenal sebagai Angkosaka Bharadwaja. Bharadwaja yang suka menghina atau berkata kasar. Ketika Angkosaka Bharadwaja mendengar bahwa saudara laki-lakinya telah masuk dalam pasamuan biku, ia menjadi sangat marah. Ia langsung pergi ke wihara dan berkata kasar kepada Sang Buddha. Sang Buddha pada gilirannya bertanya, "Oh Brahmana, kita misalkan engkau menawarkan beberapa makanan kepada beberapa tamu, dan mereka meninggalkan rumah tanpa mengambil makanan tersebut. Karena tamu tersebut tidak menerima makananmu itu, kemudian makanan itu menjadi milik siapa?" Brahmana tersebut menjawab bahwa makanan itu menjadi miliknya. Setelah menerima jawaban tersebut, Sang Buddha berkata, "Dengan cara yang sama, oh Brahmana, karena aku tidak menerima hinaan kata-kata kasarmu, maka hinaan tersebut akan kembali kepadamu." Angkosaka Bharadwaja dengan segera menyadari kebijaksanaan dari kata-kata tersebut, dan ia menaruh rasa hormat kepada Sang Buddha. Ia juga memasuki pasamuan biku, kemudian ia menjadi seorang arahat. Setelah Angkosaka Bharadwaja memasuki kelompok, dua saudara laki-laki ini juga datang menemui Sang Buddha dengan tujuan yang sama, yaitu menghina atau berkata kasar kepada Sang Buddha. Mereka juga dibuat melihat cahaya kebenaran oleh Sang Buddha, dan mereka juga pada gilirannya memasuki pasamuan. Akhirnya, mereka berdua juga menjadi arahat. Suatu sore, pada saat berkumpulnya para biku berkata kepada Sang Buddha, "Oh, betapa indahnya dan betapa agungnya kebajikan Sang Buddha. 4 Brahmana bersaudara datang kemari untuk menghina Sang Buddha. Daripada berdebat dengan mereka, beliau membuat mereka melihat cahaya, dan sebagai hasilnya, Sang Buddha telah menjadi pelindung bagi mereka." Kepada mereka, Sang Buddha menjawab, "Para biku, karena aku sabar dan menahan diri dan tidak melakukan kesalahan kepada mereka yang melakukan kesalahan kepadaku, aku menjadi pelindung bagi banyak orang." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 399 berikut. "Seseorang yang tidak marah, yang dapat menahan hinaan, penganiayaan, dan hukuman,
yang memiliki senjata kesabaran, maka ia kusebut seorang Brahmana. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ